Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian aplikasi barisan dan deret bilangan. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai barisan dan deret aritmetika serta geometri. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai aplikasi atau penerapan barisan dan deret bilangan dalam masalah kehidupan yang sering kita jumpai. Contohnya saja, ilmu mengenai barisan dan deret aritmetika serta geometri ini bisa kita temukan seperti sensus penduduk, kemudian jumlah penduduk dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, kemudian angsuran ataupun cicilan bank, kemudian bunga bank saat kita menabung, kemudian bisa juga memperkirakan sisa pinjaman suatu modal tertentu, dan masih banyak lagi anak-anak. Nah, anak-anak, untuk penerapan ataupun aplikasi dari barisan dan deret bilangan, ini yang pertama kita masuk pada bagian pertumbuhan. Nah, pertumbuhan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pertumbuhan eksponensial anak-anak. Nah, kita tahu ya eksponen, namanya eksponen itu kan artinya perpangkatan. Nah, secara lebih khususnya yaitu pertumbuhan menurut deret ukur atau geometri. Nah, pertumbuhan selalu bertambah. Nah, intinya di sini kata kuncinya adalah selalu bertambah. Dia mengalami pertambahan dengan suatu persentase yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Nah, misalkan pertumbuhan nilai suatu benda setiap tahun adalah R. Jika nilai awal benda adalah H, maka pertambahan nilai benda adalah H dikali dengan R. Rumus umum nilai benda setelah T tahun, yaitu, nah kita lihat di sini nilai benda untuk setelah 1 tahun ya. Nah, berarti H1 sama dengan H ditambahkan dengan H kali R. Nah, kemudian H-nya kita kelompokkan, kita peroleh H dikali dengan dalam kurung 1 tambah R. Nah, kita udah dapat untuk nilai H1 ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Nilai benda setelah 2 tahun. Ya, berarti H2 sama dengan H1 ditambah dengan H1 kali R. Nah, H1-nya kita kelompokkan. Kita peroleh H1 kali dengan dalam kurung 1 tambah R. Nah, kita peroleh, kan tadi H1 sudah kita peroleh ya. Siapa H1? H1 adalah H dikali dengan 1 tambah R. Nah, di sini kita tuliskan. Kemudian, kita turunkan saja ini. Kita kali dengan siapa tadi yang masih belum di sini? Yaitu 1 tambah R. Nah, sehingga kita sederhanakan ya bentuknya ini. Nah, kita peroleh H dikali dengan 1 ditambah dengan R dikuadratkan. Nah, ini adalah nilai untuk H2, anak-anak. Seperti itu. Tadi kan kita sudah mendapatkan ya, nilai untuk H2 adalah H dikali dengan dalam kurung 1 ditambah dengan R dipangkatkan dengan 2. Nah, bagaimana untuk nilai benda setelah 3 tahun? Nah, berarti kita punya H3 sama dengan H2 ditambah dengan H2 kali dengan R. H2-nya kita kelompokkan, kita peroleh H2 dikali dengan 1 tambah R. Nah, sama dengan, kita tahu ya H2 kita berapa tadi anak-anak? Di sini kita peroleh H dikali dengan 1 tambah R dikuadratkan. Nah, kita tuliskan sini. Kemudian kita kali dengan 1 tambah R yang kita punya di sini ya. Nah, sehingga kita sederhanakan nih. Dengan aturan perpangkatan, kita peroleh H dikali dengan 1 tambah R, kita pangkatkan dengan 3. Nah, inilah nilai H3 kita, anak-anak. Nah, secara lebih umumnya,
Berarti kita bisa mengetahui untuk nilai benda setelah T tahun. Nah, berarti kita punya HT sama dengan H, kita kalikan dengan 1 tambah R, kita pangkatkan dengan T. Nah, yang perlu diingat-ingat itu adalah bentuk umumnya ini saja, anak-anak, karena untuk penerapan dalam soal, kita lebih sering menggunakan bentuk umum ini. Jadi, untuk mengingatnya agar lebih mudah. Kemudian, langsung saja pada contoh soal ya. Nah, di sini kita punya permasalahannya adalah Pak Arga membeli tanah seluas 150 meter persegi pada tahun 2010 dengan harga 120 juta. Pada tahun 2020, Pak Arga akan menjual tanah tersebut. Jika kenaikan harga tanah itu 15% per tahun, tentukan harga jual tanah pada tahun 2020. Nah, kita ingat-ingat kembali. Tadi kita kan sudah dapat ya rumus umum untuk pertumbuhan. Nah, ingat di sini kata kuncinya adalah kenaikan. Kenaikan berarti dia mengalami pertambahan jumlah kan ya. Nah, kita bahas. Nah, diketahui apa aja nih anak-anak? Yaitu kita punya nilai awal. Nilai awal kita atau H adalah 120 juta. Kemudian, tingkat pertumbuhan yang kita punya R adalah 15%. Jika didesimalkan menjadi 0,15. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, selisihnya adalah 10 tahun. Sehingga T kita adalah 10. Nah, yang ditanyakan apa? Harga jual tanah pada tahun 2020. Nah, kita punya rumusnya ya tadi. Secara umum tadi berarti kita punya H10 sama dengan H kita kali dengan 1 tambah R, kita pangkatkan dengan 10. Nah, H kita adalah 120 juta. Kemudian kita kali dengan 1 ditambah dengan R kita adalah 0,15. Kemudian kita pangkatkan dengan 10. Nah, kemudian kita hitung-hitung. Nah, di sini ada simbol untuk mendekati. Nah, kita menggunakan simbol mendekati ya, karena di sini kita punya 1,15, kemudian kita pangkatkan dengan 10 anak-anak. Nah, dengan menggunakan kalkulator kita peroleh 4,0455. Nah, di sini kita menggunakan 4 angka di belakang koma ya, agar hasilnya lebih pas aja. Nah, kemudian kita peroleh hasil akhirnya adalah 485.460.000. Nah, jadi harga jual tanah pada tahun 2020 kita adalah 485.460.000. Kemudian yaitu peluruhan anak-anak. Nah, peluruhan ini merupakan salah satu aplikasi dari penerapan untuk ilmu baris dan juga deret bilangan ya. Nah, di sini peluruhan yang dimaksud adalah peluruhan eksponensial. Jadi eksponensial itu adalah apa anak-anak? Tentang perpangkatan ya. Nah, secara lebih khususnya yang dimaksud peluruhan ini adalah peluruhan menurut deret ukur atau geometri. Nah, peluruhan itu selalu berkurang. Kata kuncinya di sini adalah selalu berkurang dengan suatu persentase yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Misalkan peluruhan nilai suatu benda setiap tahun adalah R. Jika nilai awal benda adalah H, maka penyusutan, nah di sini karena dia selalu berkurang, berarti nama lainnya adalah dia penyusutan ya. Jadi berkurang sedikit demi sedikit gitulah. Nah, penyusutan dari nilai benda ini adalah H dikali dengan R. Nah, rumus umum nilai benda setelah T tahun, yaitu kita lihat dulu untuk nilai benda setelah 1 tahun. Kita punya H1 sama dengan H dikurangi dengan H kali R. Hanya kita kelompokkan, kita peroleh H dikali dengan 1 dikurangi dengan R ya. Nah, kemudian untuk benda setelah 2 tahun, kita punya
H2 sama dengan H1 dikurangi dengan H1 kali dengan R. Kemudian H1-nya kita kelompokkan, kita peroleh H1 kali dengan dalam kurung 1 dikurangi dengan R. Nah, ingat ya, H1 kita kan sudah diperoleh tadi ya, ini ya. Berarti kita punya H dikali dengan dalam kurung 1 min R di sini. Nah, kita tuliskan di sini ya. Kemudian kita kali dengan berapa ini? 1 min R di sini. Nah, kemudian menggunakan aturan perpangkatan, kita peroleh H dikali dengan dalam kurung 1 dikurangi dengan R, kita kuadratkan. Nah, inilah untuk nilai setelah 2 tahun ya. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, bagaimana ya untuk nilai benda setelah 3 tahun? Berarti kita punya H3 sama dengan H2 dikurangi dengan H2 kali dengan R. Nah, H2-nya kita kelompokkan, kita peroleh H2 kita kali dengan dalam kurung 1 dikurangi dengan R. Kita tahu ya bahwa H2 kita siapa ini anak-anak? H dikali dengan dalam kurung 1 dikurangi dengan R, kita kuadratkan. Nah, kita tuliskan di sini. Kemudian kita kali dengan siapa di sini? Yaitu 1 dikurangi dengan R ya. Nah, kemudian menggunakan aturan perpangkatan, kita peroleh untuk H3 kita adalah H dikali dengan dalam kurung 1 dikurangi dengan R, kita pangkatkan dengan 3. Nah, kita sudah tahu ya untuk nilai benda setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, maka kita dapat memperoleh rumus secara umumnya untuk nilai benda setelah T tahun. Jadi kita punya HT sama dengan H kita kali dengan dalam kurung 1 dikurangi dengan R dipangkatkan dengan T. Nah, inilah bentuk umum untuk nilai benda setelah T tahun, tetapi pada bagian peluruhan, oke? Nah, bedanya tahu ya, tadi kan untuk pertumbuhan di situ yang membedakan adalah di sini ya, pada bagian 1 ditambah dengan R, dipangkatkan dengan T. Kalau untuk pertumbuhan. Nah, di sini untuk peluruhan. Peluruhan berarti yang membedakan itu yang di sebelah sininya. 1 dikurangi dengan R, kita pangkatkan dengan T. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi udah tahu ya bedanya dari pertumbuhan kemudian peluruhan. Untuk rumus umumnya yang berbeda adalah tanda tambah dan juga tanda negatifnya di sini, oke? Kemudian kita langsung saja pada contoh soal agar lebih paham ya. Nah, di sini kita punya permasalahan. Diketahui harga beli sebuah sepeda motor adalah 15 juta dan harga jualnya menurun sebesar 10% setiap tahun. Tentukan harga jual sepeda motor setelah pemakaian selama 5 tahun. Nah, kita selesaikan bersama. Ingat ya, di sini kata kuncinya adalah menurun. Mengalami penurunan berarti peluruhan ya. Nah, kita tahu di sini apa aja yang diketahui anak-anak? Kita punya nilai awal atau H kita adalah 15 juta. Kemudian tingkat penyusutan, ingat di sini penyusutan berarti untuk peluruhan ya. Nah, kita punya R sama dengan berapa persen? 10%. Nah, kita buatkan desimal menjadi 0,1. Nah, kemudian T kita adalah 5. Oke. Nah, yang ditanyakan apa? Harga jual sepeda motor setelah 5 tahun. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita menggunakan rumus umum dari peluruhan. Oke. Nah, kita punya berapa nih? Kita punya H5 sama dengan H dikali dengan 1 dikurangi dengan R, kita pangkatkan dengan 5. Nah, kita substitusikan saja untuk H-nya berapa yang kita punya, yaitu 15 juta. Kemudian kita kali dengan 1 dikurangi dengan R. R kita berapa? 0,1. Kemudian kita pangkatkan dengan 5. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan. Nah, kemudian di sini kita punya tanda untuk mendekati ya. Nah, di sini kita punya 15 juta, kita kali dengan hasil perpangkatan 0,9 kita pangkatkan dengan 5 dengan menggunakan kalkulator, yaitu kita peroleh yaitu adalah 0,59049. Nah, di sini kita menggunakan 5 angka di belakang koma.
Nah, jadi biasanya di sini kita menggunakan 4 angka ataupun 5 angka di belakang koma agar hasilnya itu lebih terlihat ya ataupun lebih pasti. Nah, sehingga kita peroleh H5 kita adalah 8.857.350 rupiah. Jadi, harga jual sepeda motor setelah pemakaian selama 5 tahun adalah Rp8.857.350. Kemudian yaitu bunga majemuk. Bunga majemuk ini merupakan salah satu penerapan ataupun aplikasi dari barisan dan juga deret bilangan. Nah, bunga majemuk adalah bunga yang dihitung atas jumlah pinjaman pokok ditambah dengan bunga yang diperoleh sebelumnya. Nah, uang yang dibungakan dengan bunga majemuk akan bertambah sebagaimana pertumbuhan. Nah, ingat di sini bunga majemuk kita menggunakan ilmu tentang pertumbuhan ya. Nah, misalkan saja nilai awal uang ataupun modal biasanya yang kita sebut ya dalam kehidupan kita, misalnya adalah M. Dan pertambahannya dalam periode waktu tertentu adalah suku bunga yang berlaku, yaitu kita misalkan dengan I. Nilai uang setelah T periode yaitu MT sama dengan M kita kali dengan dalam kurung 1 ditambahkan dengan I, kemudian kita pangkatkan dengan T. Masih ingat kan ya, tadi kita di bagian pertumbuhan kan punya rumus umumnya adalah HT sama dengan H, kita kali dengan dalam kurung 1 ditambah dengan R, kemudian kita pangkatkan dengan T. Nah, di sini yang membedakan adalah simbol untuk H-nya. Nah, di sini kita menggunakan M, ya kan? M besar. Kemudian juga simbol untuk R-nya. Di sini kita menggunakan I. Nah, seperti itu. Paham ya? Kemudian kita langsung saja pada contoh soal, yaitu di sini kita punya permasalahan. Pak Fian menyimpan modal sebesar 9 juta di bank dengan suku bunga majemuk 5% per catur wulan. Nah, ingat di sini kita punya satuannya adalah catur wulan, jadi harus hati-hati. Kemudian tentukan besar modal akhir yang diperoleh Pak Fian setelah 3 tahun. Nah, apa saja yang diketahui? Yaitu modal, berarti M adalah 9 juta. Kemudian suku bunga ataupun I adalah 5%, yaitu 0,05. Kemudian, ingat ya bahwa satu catur bulan sama dengan 4 bulan. Sedangkan 3 tahun yang kita punya tadi ya, ini 3 tahun itu kan sama dengan 36 bulan. Nah, sehingga kita peroleh 36 kita bagi dengan 4, kita punya 9 T-nya, oke? Nah, kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah modal akhir yang diperoleh setelah 3 tahun. Nah, berarti kita punya rumus umumnya tadi gimana? Masih ingat ya? MT sama dengan M, kita kali dengan dalam kurung 1 ditambah dengan I, kemudian dipangkatkan dengan T. Nah, kita punya M9 sama dengan 9 juta, kita kali dalam kurung 1 ditambahkan dengan I kita adalah 0,05 ya. Kemudian kita pangkatkan dengan 9. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan. Nah, di sini kita punya hasil perkiraan ataupun hasil yang mendekati, yaitu 9 juta kita kali dengan hasil perpangkatan dari 1,05 pangkat 9 dengan menggunakan kalkulator, yaitu kita peroleh 1,5513. Nah, kita gunakan 4 angka di belakang koma, oke? Agar hasilnya lebih mendekati pada kebenaran ataupun hasil yang lebih pasti. Nah, sehingga M9 kita yaitu 13.961.700. Nah, jadi modal akhir yang diperoleh Pak Fian setelah 3 tahun adalah 13.961.700 rupiah. Oke, selanjutnya yaitu nomor 4 ya. Pada bagian anuitas. Anuitas ini juga merupakan salah satu aplikasi barisan dan deret bilangan. Nah, kita
Langsung saja pada pengertian anuitas. Apa sih anuitas itu? Anuitas adalah suatu pembayaran atau penerimaan uang setiap jangka waktu tertentu dalam jumlah yang sama ataupun tetap. Oke. Nah, jangka waktu tertentu ini dinamakan dengan periode. Pembayaran secara anuitas dilakukan setiap akhir periode. Periode pembayaran bisa setiap bulan, triwulan, kuartal, semester, ataupun setiap tahun. Nah, jumlah pembayaran anuitas ini terdiri dari angsuran dan juga bunga. Nah, di sini kita seperti belajar ilmu perbankan ya. Nah, di sini selanjutnya kita punya nilai anuitas, yaitu nilai anuitas A. Di sini untuk simbol anuitas adalah A dari suatu pinjaman M dengan suku bunga I%, yaitu kita punya A sama dengan M dikali dengan I, kemudian kita bagi dengan 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambahkan dengan I, kemudian kita pangkatkan dengan negatif T. Nah, seperti ini. Nah, kita tahu ya bahwa T-nya adalah banyak anuitas. Kemudian langsung saja pada bagian contoh soal, agar lebih paham. Di sini kita punya permasalahan mengenai Pak Yanto meminjam uang sebesar 8 juta ke sebuah koperasi. Pinjaman tersebut akan dilunasi dengan sistem anuitas selama setahun dengan pembayaran setiap 2 bulan. Koperasi memberikan suku bunga 1% per 2 bulannya. Nah, kemudian di sini kita punya 6 jenis pertanyaan ya anak-anak. Nah, dari 6 jenis pertanyaan ini kita akan selesaikan secara bertahap. Nah, untuk yang pertama kita akan menentukan besar anuitasnya. Nah, kita selesaikan bersama dulu, yaitu kita punya besar pinjaman ataupun disimbolkan dengan M adalah 8 juta. Kemudian suku bunga ataupun I adalah 1%. Nah, jika dibuatkan desimal, kita peroleh 0,01. Nah, pembayaran yang dilakukan setiap 2 bulan itu selama setahun ya. Nah, setahun kan ada 12 bulan. Sehingga banyaknya anuitas adalah T sama dengan 12 dibagi dengan 2, sama dengan 6. Nah, apa yang ditanyakan? Tentukan besarnya anuitas. Nah, kita tahu ya, rumus umum untuk anuitas adalah A sama dengan M dikali dengan I, kemudian kita bagi dengan 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah dengan I, kemudian kita pangkatkan dengan negatif T. Nah, kita masukkan saja M kita tadi 8 juta, kemudian I kita adalah 0,01 ya. Nah, kemudian kita peroleh dengan perhitungan. Nah, di sini kita menggunakan mendekati, simbol mendekati ataupun memperkirakan ya. Nah, kita punya 80.000 kita bagi dengan 1 dikurangi dengan 0,9420. Nah, di mana kita di sini menggunakan 4 angka di belakang koma ya. Nah, 0,9420 ini merupakan hasil dari 1,01 kita pangkatkan dengan negatif 6 anak-anak. Nah, kita peroleh seperti ini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan perhitungannya, kita peroleh akhirnya. Kita punya berapa nih? 1.379.310 rupiah, 345. Nah, jadi besarnya anuitas adalah 1.379.310,345 rupiah ya. Hubungan antara anuitas, angsuran, bunga, dan sisa pinjaman. Nilai anuitas sama pada setiap akhir periode pembayaran. Anuitas terdiri dari angsuran dan juga bunga. Oke. Nah, kita di sini punya rumus umum anuitas A sama dengan AT, angsuran ke T, ditambahkan dengan BT. BT adalah bunga ke T. Kemudian bisa juga
kita rumuskan sebagai anuitas ataupun A adalah A1, yaitu angsuran ke-1, kemudian kita kali dengan 1 ditambahkan dengan I. I adalah suku bunga, kemudian kita pangkatkan dengan T. T itu adalah banyaknya anuitas. Nah, di sini kita perlu mengingat rumusnya ya. Nah, kemudian kita langsung saja pada contoh soal. Masih permasalahan untuk Pak Yanto tadi ya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan besar bunga pada angsuran pertama anak-anak. Bagaimana ya caranya? Nah, kita ketahui apa saja nih? Kita punya besar pinjaman ataupun M adalah 8 juta. Kemudian suku bunga I-nya adalah 1%. Adalah 0,01 ya. Yang ditanyakan apa? Yaitu besar bunga pada angsuran yang pertama. Berapa ya? Nah, kemudian kita menggunakan rumus yaitu besar bunga pada angsuran pertama yaitu B1 bunga untuk angsuran pertama sama dengan modalnya, kemudian kita kali dengan I atau suku bunga. Kita punya 8 juta, kita kali dengan 0,01, kita peroleh 80.000. Nah, jadi besar bunga pada angsuran pertama itu ternyata 80.000. Kemudian, misalkan ya, kita punya S1, S2, S3, dan seterusnya sampai dengan ST. Berturut-turut merupakan sisa pinjaman setelah pembayaran pada akhir periode pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai dengan ke T. Nah, ST ataupun sisa pinjaman pada akhir periode ke T dirumuskan sebagai ST sama dengan ST-1. Nah, ST-1 ini apa, anak-anak? Yaitu sisa pinjaman sebelum ST ya. Nah, kemudian kita kurangi dengan angsuran ke T-nya ya. AT kan angsuran ke T. Kemudian kita tahu bahwa S1-nya adalah M dikurangi dengan M itu modal, kita kurangi dengan angsuran pertama. Nah, setelah itu kita juga dapat menentukan besar bunga pada akhir periode ke T, yaitu BT sama dengan ST-1 sisa pinjaman ketika akhir periode ke T-1, berarti kan sebelum T ya. Nah, kemudian kita kali dengan I ataupun suku bunganya. Nah, kita tahu bahwa catatannya adalah B1, yaitu bunga pada periode pertamanya, bunga pertama ya ini, B1 ini, adalah modalnya kita kali dengan suku bunga. Nah, selain menggunakan rumus di atas, besar angsuran ke T dapat dicari. Dengan apa nih? Nah, dengan cara besarnya anuitas setiap akhir periode itu kan selalu sama. Nah, kita memperoleh hubungannya. Hubungannya apa nih? Nah, hubungannya adalah kita tahu ya bahwa ini kata kuncinya adalah besar anuitas setiap akhir periode selalu sama. Nah, kita punya A anuitas ke T plus 1 akan sama dengan anuitas ke T. Oke. Di sini kata kuncinya ini. Besar anuitas setiap akhir periode kan selalu sama. Nah, itu disimbolkan dengan AT plus 1 sama dengan AT. Nah, kita tahu catatannya di sini bahwa AT adalah AT kecil ditambah dengan BT. Di sini B kecil ya. Nah, AT kan, AT kecil ini adalah angsuran ke T. Sedangkan BT kecil ini adalah bunga ke T. Sedangkan A besar ini adalah anuitas ke T. Ya. Nah, berarti kita bisa turunkan A kecil T plus 1 ditambahkan dengan B kecil T plus 1 sama dengan A kecil T ditambah dengan B kecil T. Nah, kemudian kita pindahkan ruas ya. Kedua ruasnya kita kurangi dengan BT plus 1. Nah, kita peroleh di sini pada ruas sebelah kiri yaitu AT plus 1 sama dengan A kecil T ditambah dengan B kecil T
dikurangi dengan B kecil T plus 1. Nah, kemudian kita menggunakan catatan lagi nih untuk BT. BT itu kan kita punya rumusnya adalah S T-1 kita kali dengan I. Nah, kita tuliskan di sini anak-anak. Kemudian, begitu juga untuk BT plus 1. Juga sama. Ketika kita punya T plus 1, ya sudah di sini kita punya ST plus 1 dikurangi dengan 1. Berarti kita punya ST ya di sininya. Kemudian kita kali dengan I. Nah, sehingga kita kurangi dengan ST dikali dengan I. Nah, kemudian kita selesaikan lagi. Kita punya A kecil T ditambah dengan S-nya kita kelompokkan. Jadi kita punya ST-1 dikurangi dengan ST. Kemudian kita kali dengan I, suku bunga kita ya. Nah, kemudian kita punya A kecil T ditambah dengan, nah catatan lagi nih, berarti kita punya di sini ST sama dengan ST-1 dikurangi A kecil T. Nah, berarti kita tahu ya, bisa melihat di sini bahwa AT-nya adalah ST-1 dikurangi dengan ST. Nah, kita simbolkan seperti ini. Kita tuliskan ataupun kita substitusikan bahwa nilai dari ST-1 dikurangi dengan ST adalah A kecil T. Nah, kemudian kita kali dengan I. Sehingga kita peroleh A kecil T, kemudian kita kali dengan 1 ditambahkan dengan I. Nah, seperti itu. Sehingga kita peroleh ya, untuk A kecil T plus 1, secara umumnya itu adalah A kecil T dikali dengan 1 ditambah dengan I. Nah, di sini kita untuk T sama dengan 1 dulu. Kita coba ya, kita peroleh berapa? Berarti kita punya di sini adalah A2, ya kan? Kenapa A2? Karena A1 tambah 1. Berarti kan A2 sama dengan AT kita berarti T-nya 1 berarti A1, kemudian kita kali 1 ditambah dengan I. Nah, begitu juga untuk yang T sama dengan 2, kita peroleh A3 sama dengan A2, kita kali 1 ditambah dengan I. Nah, kita tahu A2 kita siapa ini? Nah, kita punya A1 kali 1 tambah dengan I. Nah, kita tuliskan sini. Kemudian kita kali dengan 1 tambah I di sini, oke? Nah, kemudian menggunakan aturan perpangkatan, kita peroleh bahwa A3 di sini yang kita punya sama dengan A kecil 1, kita kali 1 ditambah dengan I, kita pangkatkan dengan 2. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita setelah mengetahui untuk T sama dengan 1 dan T sama dengan 2, nah, kita punya rumus secara umumnya. Nah, berdasarkan pola di atas, diperoleh rumusan besar angsuran ke T, yaitu adalah A kecil T sama dengan A1, kemudian kita kali dengan 1 ditambah dengan I, kemudian kita pangkatkan dengan T-1. Nah, bisa juga kita menuliskannya seperti ini. Nah, perbedaannya adalah di sini kita menggunakan 1 dan di sini kita menggunakan K. Nah, di sini kita kan menggunakan 1 ya. Nah, 1 ini kita substitusikan sebagai K di sini. Nah, kemudian begitu juga untuk T-1 kita rubah menjadi T-K ya. Nah, kemudian kita punya A1 yaitu angsuran pertama, sedangkan AK berarti angsuran ke K ya. K di sini menunjukkan sebagai periode ataupun waktu ya. Nah, kemudian AT adalah angsuran ke T, sedangkan I adalah suku bunga. Nah, seperti itu. Jadi ini yang perlu kita garis besarkan ya. Kita perlu mungkin mengingatnya. Oke. Kemudian langsung pada contoh soal, masih permasalahan pada Pak Yanto tadi ya. Nah, selanjutnya tuh kita menentukan apa saja nih yang harus kita cari tahu, yaitu tentukan besar angsuran pertama, kemudian tentukan juga besar angsuran yang keempat, kemudian tentukan sisa pinjaman setelah angsuran pertama,
Kemudian juga tentukan besar bunga pada angsuran yang kedua. Nah, bagaimana caranya? Kita kerjakan bersama-sama, oke? Nah, di sini diketahui bahwa dalam permasalahan tadi kita punya besar pinjaman ataupun M yang kita punya adalah 8 juta. Kemudian suku bunga atau I adalah 1%, yaitu 0,01. Yang ditanyakan besar angsuran pertama, besar angsuran keempat, kemudian sisa pinjaman setelah angsuran pertama, kemudian besar bunga pada angsuran yang kedua. Nah, bagaimana? Nah, kita kerjakan bersama di sini, oke? Nah, kita punya besar angsuran untuk yang pertama. Ini maaf, ini besar. Besar angsuran yang pertama yaitu A anuitas ya, sama dengan angsuran pertama ditambah dengan bunga yang pertama. Nah, berarti kita punya untuk angsuran pertama adalah anuitasnya, kemudian kita kurangi dengan bunga pertamanya. Nah, kita tahu ya, anuitasnya kan kita sudah cari ya tadi pada bagian yang B. Nah, kita punya berapa nih? Anuitasnya adalah 1.379.310,345. Nah, sedangkan B1 kita juga sudah kita cari ya pada bagian atas tadi. Kita punya 80.000. Nah, kemudian kita peroleh hasil perhitungannya adalah 1.299.310,345. Nah, jadi besar angsuran pertama adalah 1.299.310,345 rupiah. Oke, nah seperti ini ya untuk besar angsuran yang pertama. Jadi kita memanfaatkan anuitas dan juga bunga pertamanya. Oke, nah kemudian yang kedua, kita punya besar angsuran keempat berapa ya? Nah, kita punya rumus kan tadi, A4 ataupun angsuran keempat adalah angsuran pertama, kemudian kita kali dengan 1 ditambahkan dengan I ataupun suku bunga, kemudian kita pangkatkan dengan 4 dikurangi dengan 1. Nah, kita punya berapa nih angsuran pertama kita ini? Nah, sudah kita perolehkan ini. Nah, kita punya 1.299.310,345. Kemudian kita kali dengan 1 ditambah dengan suku bunga kita yaitu 0,01, kemudian kita pangkatkan dengan 3. Nah, di sini juga kita menggunakan simbol mendekati ya, ataupun seperti memperkirakan. Nah, jadi kita punya dengan menggunakan kalkulator, kita menggunakan 1,01, kemudian kita pangkatkan dengan 3, kita punya hasilnya berapa? 1,0303. Nah, di sini kita menggunakan 4 angka di belakang koma. Ingat ya, yang kita gunakan adalah 4 angka di belakang koma ataupun 5 angka di belakang koma, oke? Nah, kemudian kita hitung-hitung nih, hasilnya adalah 1.338.679,449 rupiah. Nah, jadi besar angsuran keempat adalah 1.338.679,449 rupiah. Kemudian yaitu yang kelima adalah sisa pinjaman setelah angsuran pertama, yaitu kita punya S1 sama dengan M ataupun modal, kemudian kita kurangi dengan angsuran pertamanya. Nah, kita punya modalnya 8 juta dan angsuran pertamanya ini ya, kita sudah mencarinya ketika kita C tadi, pada bagian C tadi ya. Nah, sehingga kita hitung hasilnya adalah 6.700.689,655. Jadi, sisa pinjaman setelah angsuran pertama adalah 6.700.689,655. Nah, seperti ini ya untuk bagian yang sisa pinjaman setelah angsuran pertama. Kemudian, kita diminta untuk mencari besar bunga pada angsuran yang kedua. Bagaimana ya? Kita punya bunga untuk angsuran yang kedua adalah S1. S1 adalah sisa pinjaman setelah angsuran pertama, kita kali dengan I
I adalah suku bunga kita. Nah, kita punya berapa nih tadi? S1 kita kan ini ya. Nah, kita masukkan saja di sini. Kemudian kita kali dengan 0,01. Kemudian kita hitung-hitung hasilnya adalah 67.006,89655. Nah, jadi besar bunga pada angsuran kedua itu adalah 67.006,89655 rupiah ya. Nah, seperti ini anak-anak semua. Sampai sini paham ya? Oke anak-anak, sekian ya yang dapat Ibu sampaikan sebelumnya. Nah, di sini kita punya tugas. Tugasnya adalah tolong kerjakan LKS halaman 149 sampai dengan 150. Kemudian jawabannya dikirimkan melalui kuis pada Edmodo ya. Semangat belajar dan salam sukses. Nah, sebelumnya Ibu mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ini terlalu cepat ataupun terdapat banyak kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Semangat belajar ya anak-anak. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan ada ujian ya. Ujian ataupun ulangan harian untuk bagian barisan dan deret bilangan ini. Dari menentukan suku-suku pada barisan aritmatika, geometri, sampai dengan aplikasinya seperti ini. Seperti tadi ada bunga bank, kemudian pertumbuhan, peluruhan, dan sebagainya. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.